survei reakreditasi UPTD Puskesmas Lemadet, ya. Jadi sebelum pelaksanaan technical meeting ini, sebelum pelaksanaan survei, saya yakin Puskesmas sudah membuat kesepakatan tentang pelaksanaan survei, ya, di mana Puskesmas biasanya sudah membuat kesepakatan tertulis yang dikirimkan ke LPA. Jadi setelah ada kesepakatan tersebut, jadi barulah dikeluarkan surat tugas kepada tim surveyor. Jadi isi kesepakatan itu biasanya di Puskesmas sudah menyepakati tanggal pelaksanaan, tentang pembiayaan juga. Kemudian ada juga kesepakatan yang harus dipatuhi oleh Kepala Puskesmas, yaitu Kepala Puskesmas itu wajib hadir selama pelaksanaan survei, kecuali dalam kondisi darurat. Nah, ada kesepakatan yang keempat adalah menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, ya, di antara lain kemarin ada aspak misalnya, kemudian ada dokumen-dokumen INM, dokumen-dokumen IKP dan sebagainya, ya. Kemudian terkait dengan dokumen akreditasi, ya, diharapkan nanti Faskes sudah mengupload dokumen pemenuhan masing-masing EP itu paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan survei, ya, mungkin melalui drive yang sudah disiapkan oleh Puskesmas, ya. Kemudian untuk dokumen implementasi atau dokumen-dokumen Puskesmas yang disiapkan adalah kalau di dalam reakreditasi minimal 1 tahun ke belakang, ya, kecuali kalau ini adalah survei perdana, itu baru 3 bulan ke belakang. Nah, kecuali pada rekam medis, itu biasanya kita akan lihat pada saat di pelaksanaan survei, biasanya kita minta 1 atau 2 bulan terakhir. Nah, ketika sudah sepakat nih semua, maka LPA akan mengeluarkan surat tugas kepada kami, tim surveyor. Jadi untuk saat ini yang bertugas adalah saya di bidang TKPP, kemudian ada Bu Nyoman di bidang TKSD. Nah, kalau kami ini rasanya sudah beberapa kali di Tabanan berdua, Bu, ya. Duet di Tabanan kita. Ya. Jadi untuk rencana survei sesuai surat tugas yang sudah keluar, itu survei online itu akan kita mulai tanggal hari Kamis minggu depan, tanggal 9 November, kemudian survei luring atau survei offline kita lakukan selama 2 hari, yaitu pada hari Jumat 10 November dan Sabtu 11 November 2023. Ya. Yang pertama untuk survei daring biasanya itu ada 2 kegiatan secara garis besar. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah telusur dokumen. Ya. Jadi untuk pembukaan biasanya ada sambutan-sambutan, kemudian ada penyampaian maksud tujuan survei, kode etik dan yang lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya ada telusur dokumen. Di telusur dokumen itu dibagi menjadi 2 room, ya, untuk para surveyor TKSD dan TKPP. Kemudian untuk TKSD itu bab 1, 2, 4, dan TKPP itu bab 3 dan 5. Jadi mohon nanti tim IT Puskesmas setelah acara pembukaan disiapkan link atau 2 breakout room, dan kita dijadikan fokus juga untuk surveyor, ya. Nah, untuk hari pertama, ya, kita akan mulai jam 8, akan tetapi diharapkan jam 7.30 itu sudah siap untuk Zoom-nya, untuk room-nya. Jadi 7.30 itu Puskesmas bisa melakukan persiapan, ya. Nah, untuk jam 8 kita akan mulai dengan acara pembukaan. Nanti mungkin Puskesmas bisa menyiapkan MC di situ untuk memandu kegiatan pembukaan. Ya, dimulai dengan prakata oleh MC, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan doa. Nah, setelah pembacaan doa, itu adalah sambutan Kepala Puskesmas, sekaligus nanti mungkin memperkenalkan tim akreditasi Puskesmas.
Selanjutnya setelah sambutan Kepala Puskesmas, itu kalau hadir Kepala Dinas Kesehatan, nanti sekaligus nanti beliau membuka acara survei akreditasi. Ya. Nah setelah pembukaan oleh Bapak Kepala Dinas atau Ibu Kepala Dinas, itu nanti MC menyerahkan kendali acara ke tim surveyor. Nah, dari sejak penyerahan kendali acara ke tim surveyor ini, maka nanti yang mengambil atau mengatur kegiatan adalah kami dari tim surveyor. Nah, 8.30 itu adalah kami membacakan jadwal survei, kode etik, sekaligus nanti kami akan menyerahkan surat pernyataan surveyor. Ya. Nah, setelah sebagai catatan nanti kalau bisa ada gladi bersih sebelum Zoom meeting itu dimulai sehingga bisa lancar untuk MC dan sebagainya. Nah, sebelum mulai kegiatan jam 8 itu dari 7.30 bisa ditayangkan lagu atau video. Kalau punya safety briefing atau profil puskesmas bisa ditayangkan di situ. Ya, kita harapkan videonya kondisi on bagi teman-teman di puskesmas kalau memakai beberapa akun, kemudian audio ini kondisinya off. Ya, nanti kalau ada host atau IT di situ minta tolong dipantau juga agar tidak bocor suaranya, nih, sehingga acara pembukaan bisa berjalan lancar. Nah, kita harapkan ada standar kita kalau misalnya melakukan Zoom meeting bisa di rename, jadi kita bisa tahu ini ada teman dari puskesmas ataukah ada dari puskesmas lain sebagai observer atau seperti apa. Ya. Kemudian teman-teman puskesmas bisa menyiapkan virtual background. Ya. Tapi kalau dilihat dari video teman-teman, ya mungkin itu nggak usah virtual background, karena kan pasti nanti tidak akan kelihatan. Ya. Tapi kalau dia pakai. Dok, suaranya dokter putus-putus, Dok. Halo, Dokter Aris. Suaranya putus-putus, tidak kedengaran. Halo, Dokter Aris. Halo. Ibu izin sepertinya Dokter Aris keluar dari Zoom nih ke Ibu. Oh, nggih. Ya, dia yang telepon dulu, nggih. Siap. Loh. Oh, nggih. Dokter Aris keluar. Oh, sudah sampai-sampai. Nggih, silakan. Nggih. Ya, lanjut, Dok. Ya, sebentar ya saya ganti wifi dulu. Oke. Sampun ya? Belum nampak PPT-nya, Pak Dokter. Tapi koneksinya lebih bagus biasanya yang ini. Oke, saya ulang lagi untuk share-nya ya. Nggih. Oke, sebentar ya. Ya. Nggih, sampun. Oke, sampun ya. Nah, mungkin
sebagai pertimbangan nanti pada saat Zoom meeting ini yang kejadian tadi adalah contoh kalau misalnya wifi-nya tidak lagi bermasalah gitu ya. Nanti kalau bisa ada backup seperti kalau saya di sini saya punya backup cadangan wifi kalau seandainya ada wifi yang bermasalah di hari itu mungkin bisa di backup punya lebih dari satu sumber atau lebih dari satu sumber internet lah. Yeah. Kemudian suaranya biar tidak storing, jadi jangan sampai ada audio hidup di satu perangkat dalam satu ruangan, itu biasanya pasti akan storing. Yeah. Yeah. Nah selanjutnya setelah presentasi atau penyampaian kode etik oleh tim surveyor, kita akan lanjutkan dengan presentasi dari Kepala Puskesmas tentang garis besar kegiatan, upaya Puskesmas, upaya peningkatan mutu, kinerja, dan keselamatan pasien, serta pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah setelah penyampaian, itu kira-kira jam 9.30, nanti kita akan rehat dulu 15 menit, ya. Kemudian di jam 9.45, kita akan mulai dengan telusur dokumen. Nanti telusur dokumen ini dibagi menjadi 2 breakout room. Breakout room 1 untuk TKSD dengan Bu Nyoman, dan breakout room 2 adalah TKPP dengan saya sendiri. Nah, kemudian kita akan melakukan telaah dokumen dari dokumen yang sudah Bapak Ibu sampaikan melalui link drive. Ya. Oke, nanti untuk telah dokumen itu sampai jam 15.30. Nanti 15.30 kita selesaikan untuk telah dokumen, dan nanti kita akan melakukan pertemuan tim surveyor selama 30 menit. Nanti saya dengan Bu Nyoman, nanti kita akan ada pertemuan di akhir hari survei pertama. Nah, untuk paparan Kepala Puskesmas, ini sesuai juknis dari juknis akreditasi. Yang disampaikan adalah gambaran umum pelayanan Puskesmas, kemudian upaya peningkatan mutu dan keselamatan termasuk PPI. Ya, mungkin bisa diantaranya disampaikan bagaimana penetapan indikator mutu, bagaimana pengumpulan datanya, bagaimana analisisnya, dan bagaimana analisis tersebut digunakan untuk perbaikan perencanaan. Ya. Nah, nanti selanjutnya adalah hari kedua, yaitu ya secara offline. Ya, kita akan mulai jam 8. Ya, jam 8 kita akan mulai. Kemudian kita akan mulai dengan klarifikasi atau masukan dari surveyor. Ya, mungkin selama 45 menit. Nah, setelah itu kita rehat sebentar. Nanti untuk selanjutnya melakukan telusur sistem penyelenggaraan atau sistem pelayanan di Puskesmas. Jadi mungkin nanti dibagi menjadi 2 ruangan mungkin nanti pada saat itu, atau misalnya kita melakukan simulasi lah sesuai dengan kondisi pada saat itu. Nanti telusur tersebut kita laksanakan sampai 15.30. Nanti setelah itu kita lakukan pertemuan tim surveyor lagi sampai jam 4. Nah, nanti mungkin bisa dibantu nanti kami terkait dengan jam kedatangan, nanti agar kami bisa sampai sebelum jam 8 di Puskesmas, sehingga nanti untuk tempat penginapan mungkin kita harapkan sih tidak terlalu jauh dari Puskesmas, sehingga nanti tidak ada kendala, nanti takutnya ada macet di jalan atau seperti apa. Mohon nanti dibantu kami untuk transportasinya. Nah, kemudian tidak perlu ada seremonial, Dok. Tidak ada seremonial penerimaan. Jadi kita sederhana saja, cukup kami diterima oleh Kepala Puskesmas, KTU, atau teman-teman di sana seperti biasa. Kemudian nanti kita minta untuk siapkan satu tempat pertemuan untuk briefing pagi atau masukan atau klarifikasi, serta pertemuan exit conference. Dan bisa tersedia jaringan WiFi di situ, sehingga kami juga bisa manfaatkan untuk pengiriman laporan. Nah, kemudian sarana presentasi juga mohon disiapkan sesuai yang dimiliki, dan kami sekalian minta untuk audionya agar terkoneksi dengan laptop. Ya, jadi kalau misalnya kita ada musik atau video, bisa kita tayangkan dengan audio terkoneksi. Ya, kemudian ya konsumsi silakan disiapkan untuk staf dan untuk surveyor juga.
Nah, kemudian hari ketiga kita akan mulai sama jam 8 sampai 8.45 kita klarifikasi, kemudian nanti 15 menit rehat sebentar, nanti jam 9 kita akan mulai melakukan telusur lintas sektor, tokoh masyarakat, ke pengguna layanan, kepada pimpinan Puskesmas, serta Dinas Kesehatan. Ya, mungkin dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah pertemuan ke lintas sektor terlebih dahulu, ya kurang lebih 1 jam kita lakukan pertemuan. Oh ya, mungkin di hari ketiga ini kita akan adakan kunjungan Bu ya ke Posyandu mungkin. Nah, Posyandu mungkin nanti Bu Nyoman nanti akan lebih jelaskan kunjungannya kemana. Mungkin nanti kita waktu kunjungan ke Posyandu atau keluar atau ke Pustunika mungkin 1 jam dari jam 9. Nanti jam 10 itu kita rapat lintas sektor. Kemudian selanjutnya dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas sampai dengan jam 12. Ya, nanti berarti 1 jam nanti ke kunjungan lapangan. Kemudian jam 10 itu kita balik ke Puskesmas. Jam 10 sampai jam 11 mungkin nanti ke dengan pimpinan Puskesmas dan juga dengan kepala dinas ya sampai jam 12. Nah, jam 12 kita istirahat sampai jam 1. Nah, selanjutnya dari jam 1 itu kita kalau misalnya memang masih ada kita perlu lakukan telusur, kita akan telusur kembali, nanti mohon dibantu. Nah, terakhir nanti 14.30 atau setengah 3 kita akan lakukan penyusunan laporan tim surveyor nanti mohon izin difasilitasi kami ruangan untuk melakukan rapat internal untuk exit conference. Nah, selanjutnya terakhir adalah di 15.30 itu adalah acara penutupan. Nanti kita akan mulai dengan paparan exit conference dari surveyor. Nah, setelah itu kendali akan kami serahkan ke kepala Puskesmas. Atau dalam hal ini dalam acara adalah kepada MC. Nanti setelah itu MC silakan mengambil alih kegiatan. Kemudian nanti pada saat penutupan itu ada sambutan dari kepala Puskesmas, kemudian sambutan dari kepala dinas atau kalau misalnya memang yang mewakili, sekaligus menutup acara survei akreditasi karena kepala dinas yang membuka, jadi sekaligus kepala dinas yang menutup acara survei akreditasi. Nah, setelah penutupan kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Setelah itu terakhir adalah kita membacakan doa. Nah, untuk pembagian bidangnya dari total 5 bab yang untuk survei akreditasi ada sejumlah 328 EP yang akan dinilai. Kemudian untuk TKSD dan UKM ini Bu Nyoman Artini nanti di bab 1 itu akan menilai 59 EP. Kemudian di bab 2 itu 94 EP dan bab 4 itu ada 31 EP. Itu total 184 EP. Nah, untuk TKPP sendiri di bab 1 itu kita akan melakukan telusur di 43 EP di mana TKPP kita akan telusur di dilema etik, K3, MFK, dan audit internal. Yaitu di kriteria ada di kriteria 125 itu 3 EP, 136 ada 4 EP, 141 sampai 148 ada 30 EP dan 163. Kemudian di bab 3 itu TKPP yang melakukan telusur. Bab 4 itu 3 EP saja di bagian tata laksana, ya tata laksana KIA, TB, dan PTM. Kemudian juga bab 5 itu kami yang melakukan telusur sejumlah 144 EP. Nah, untuk pemeriksaan fasilitas sendiri kita akan lakukan penelusuran di fasilitas fisik, sarana bangunan. Kita akan lihat sistem utilitas, ya kelistrikan, kemudian air, penampungan air, sistem keselamatan kebakaran kalau ada APAR, kalau ada alarm kebakaran, bagaimana sistem keselamatan yang lain, kemudian jalur evakuasi kita mungkin lihat, kemudian peralatan medis, bagaimana pemeliharaan, penyimpanan, kemudian proses pembersihan, sterilisasi, dan sebagainya. Kemudian keamanan dan keselamatan pasien, pengunjung, dan staf.
Dan selanjutnya ada pengendalian dan pencegahan infeksi, kedaruratan bencana, serta penanganan limbah dan bahan berbahaya di puskesmas. Nah, kita akan juga lihat area sumber listrik utama atau cadangan, misalnya ada genset kah, ada solar kah, termasuk nanti pemeliharaannya seperti apa, SOP penggunaannya, dan lain sebagainya. Area gudang tempat menyimpan barang, termasuk di mana puskesmas melakukan penyimpanan B3, baik limbahnya ataupun B3-nya sendiri. Ya. Kemudian nanti ada tempat berkumpul, kemana tempat berkumpul kalau misalnya ada evakuasi, kemudian TPS B3, serta tempat pengolahan limbah padat dan cair IPAL. Ya. Untuk pelayanan sendiri nanti kita akan lihat dari proses penerimaan, pemeriksaan dokter, pengambilan spesimen, pengambilan obat, pemeriksaan lab dan sebagainya. Kemudian memeriksa apakah koridor dan jalan keluar bebas dari berbahaya. Kemudian pemeriksaan keliling itu mencakup area-area yang risiko tinggi. Ya. Selanjutnya kita akan lakukan telah rekam medis, mungkin disiapkan saja 2 bulan terakhir. Nah, kemudian nanti dan hari itu, ya telah terutama rekam medis pada hari itu dan 2 bulan terakhir mungkin bisa disiapkan. Ya. Kemudian ada sampel file kepegawaian dan lain-lain mungkin sesuai dengan instrumen akreditasi yang diminta. Nah, kemudian untuk simulasi mungkin bisa disiapkan. Simulasi ini tidak harus ada videonya, dokter. Tapi simulasi biasanya kita akan minta untuk diperagakan pada saat survei. Ya. Biasanya bisa kita lakukan simulasi kode darurat pada saat survei atau pengamanan kebakaran. Kemudian kalau di TKPP kita minta simulasi pendaftaran. Ya. Kalau seandainya tidak ada pasien. Nah, tapi kalau ada pasien biasanya kita akan ikuti. Nah, itu kan sudah termasuk simulasi saja dilakukan bagaimana pasien diterima, diambilkan rekam medis, sampai dengan pasien dibawa ke ruang pelayanan. Nah, pelayanan gawat darurat, ini kita bagaimana teman-teman di UGD melakukan triase, misalnya ya. Kemudian pelaporan nilai kritis, ini dari lab, itu bagaimana menyampaikan nilai kritis kepada dokter dengan menggunakan komunikasi yang efektif, yaitu menggunakan prinsip SBAR TBAK. Nah, untuk ruang tindakan juga kita akan lihat bagaimana penandaan sisi operasi. Halo, dokter, putus-putus suaranya. Dokter Aris, suaranya putus-putus. Gimana, Dokter Suryati? Apa kedengaran suaranya? Terputus juga, Bu, di sini. Halo, Dokter Aris. Suaranya terputus-putus. Terakhir ada puskesmas misalkan penafis yang terkeluar lagi. Terputus, Dokter Aris. Suaranya tadi terputus-putus. Ya, ada telepon masuk, jadinya sinyalnya hilang. Ya, ampun ya. Ya, sampun. Iya. Ya, itu tadi menggunakan hotspot HP. Jadi kalau hotspot HP ada telepon masuk hilang dia. Oke. Lanjut. Nah, mungkin itu saja dok yang bisa saya sampaikan, beberapa terkait dengan pelaksanaan survei akreditasi. Mungkin selanjutnya dari Bu Nyoman bisa memberikan tambahan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Rasanya tadi yang sudah disampaikan oleh Dokter Aris sudah itu cukup lengkap ya. Mungkin nanti teknisnya itu di hari kedua ya. Mengingat di hari kedua itu kalau nggak salah itu hari Jumat nih Bu Dokter nih. Bu, Jumat. Yang mana kemarin kami sudah diskusi dengan Ibu Dokter Suryati, yang mana untuk pertemuan untuk kunjungan lapangan kita beralih di hari kedua, begitu nggih Bu Dokter nggih? Nggih,
Ya. Kalau Ibu sarang Pak Dokter setuju karena nikah hari Jumat, karena Sabtu nikah lintas sektornya banyak yang tutup nikah. Oke, Nggih, mungkin Tiang dengan Dokter Haris ya mungkin setuju itu dimajukan untuk di hari Jumat, nggih. Yang pertama mungkin itu kunjungan lapangan dulu ya, kunjungan lapangan. Mungkin Bu Dokter itu bisa menyiapkan ya mana yang perlu dikunjungi yang sudah disiapkan, mungkin itu posyandu karena awal bulan ya, mungkin itu posyandu, mungkin sekolah, pustu atau inovatif, ya, inovasi. Nah, mungkin setelah itu kita kembali ke puskesmas, ya mungkin kalau bisa kunjungan ke lapangannya itu kurang lebih 1 sampai 1,5 jam kalau memang jaraknya jauh-jauh. Mungkin itu saya rasa sudah cukup. Kita kembali ke puskesmas, kita mengadakan pertemuan lingsek dulu. Yeah. Wawancara dengan lintas sektor, baik itu Pak Camat, Pak Dan Ramil, Kapolsek, atau Lurah, atau Kepala Desa. Nggih, mungkin nanti Tiang minta nama-nama dan gelarnya. Nggih, itu masukan Tiang ya. Mungkin setelah itu baru wawancara dengan Kepala Dinas atau Kepala Dinas dulu boleh, atau pimpinan puskesmas beserta beberapa teman yang ada di puskesmas ya, yang sudah disiapkan oleh kepala puskesmasnya. Mungkin untuk sementara itu dulu masukan dari saya. Silakan Bu Dokter untuk melanjutkan apa-apa nanti untuk di hari kedua. Silakan Ibu Dokter. Siap Ibu, seperti arahan dari Pak Dokter sarang Ibu Nyoman, mungkin kegiatan ke lapangan, telusur ke lapangan nike kita rubah menjadi hari Jumat, nggih Dok, nggih. Iya, siap, Dok. Nggih, siap. Kami akan siapkan nike Dok. Yang kami siapkan nike sudah posyandu, sekolah, sarang poskesdes. Kita usahakan nike 1,5 jam sudah balik ke puskesmas nanti. Nggih. Nike manten Dok. Nggih. Jadi Nike berarti hari kedua kita lakukan kunjungan lapangan dan hari ketiga baru kita lakukan telusur dokumen atau telusur fasilitas itu ya Bu Nyoman. Nggih. Mungkin dari teman-teman ada tambahan yang lain atau ada yang mau ditanyakan? Silakan teman kalau ada yang bertanya pada surveyor. Ada? Nah, mungkin nanti bisa yang tambahkan terkait teknis penjemputan Dok. Mohon izin, nanti kan kita hari pertama di hari Kamis adalah online. Kemudian nanti penjemputan untuk kami mohon dijemput nanti di jam malam lah, kita dijemput jam 9.30, jam 8.30 malam. Ya. Kalau Bu Nyoman, kita mau kita dijemput di kalau saya di Kelungkung Dok ya. Nanti kalau Bu Nyoman diiring dikit berarti nanti dijemputnya. Silakan Bu Nyoman untuk penjemputannya. Nggih. Baik, terima kasih. Ini hal penjemputan. Kami juga sudah sempat kemarin bincang-bincang dengan Ibu Kepala Puskesmas, yang mana penjemputannya mungkin kami ini Puskesmas apa? Silemadag nggih? Nggih, Silemadag Bu. Silemadag, nggih. Karena masih kami berada di Tabanan ya, mengingat kalau Tiang pulang ke Singaraja ini memakan cukup waktu lama ya, mungkin kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam ya. Kita yang kondisi ini belum tahu di sejauh mana yang puskesmas Silemadag nggih. Mungkin Tiang nunas izin dulu ya, mungkin ampura banget. Nanti Tiang mungkin dijemput di mana ya, nanti Tiang carikan penginapan untuk yang terdekat. Nanti untuk yang hari pertama biar nanti Tiang bayar sendiri supaya Tiang tidak pulang ke Singaraja. Nanti untuk 2 malamnya nih ke baru puskesmas. Izin Pak Dokter sarang Bu Nyoman,
Kami Ye. sudah diskusi dengan tim, nanti tanggal 8 selesai luring Ibu Nyoman di Penebel 2, kami jemput di Puskesmas Penebel 2, kita langsung antar ke penginapan. Nanti mungkin saya sendiri dengan supir yang jemput nanti di Penebel 2, Ibu nggih. Nanti Ibu Ye. bisa kontak saya jam berapa selesai di sana, nanti kita akan jemput di sana, nggih. Tapi Ye. mohon maaf mungkin tiang tidak bisa pagi ke sana Ibu karena mempersiapkan untuk di Puskesmas Dumun sebelumnya, nggih. Oh, nggih. 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 Ya pasti ya habis daring berarti habis exit berarti yang dijemput. Nggih. Nggih. Oke. Nanti Ibu info ke tiang saja nanti, nggih. Nggih, nggih. Nggih, siap Ibu. Nggih. Iya, mungkin itu saja. Dari teman-teman Puskesmas, dokter ada tambahan dok? Atau ada yang mau didiskusikan? Niki wenten teman bertanya, Pak Dokter nggih, mohon izin. Oke, silakan dok. Nggih, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi Dokter Ari, selamat pagi Bu Nyoman. Nggih, selamat pagi. Yang Selamat di pagi. UKM Esensial Wisma, izin bertanya terkait dengan dokumen yang dipersiapkan karena tadi di awal Dokter Ari sempat menyampaikan untuk telusur dokumen itu 1 tahun nggih untuk kalau akreditasi berulang artinya diulang akreditasinya. Namun kemarin kami sempat diinfokan untuk dokumen yang dipersiapkan nih ke 3 bulan terakhir. Terkait dengan hal tersebut, mohon bimbingannya kembali untuk Dokter Aris dan Bu Nyoman. Terima kasih. Mungkin yang dulu nambahkan Dokter Aris nggih. Iya, silakan. Untuk Puskesmas Silemadag ini sudah reakre nggih. Nggih, reakre Bu. Itu berarti sudah berapa kali? Baru sekali 2017, yang pertama niki yang kedua Ibu. Oh, yang kedua. Kemarin hasilnya apa ya? Madya Ibu. Oh, Madya. Berarti dokumen-dokumen di tahun 2017 itu semua diperbarui nggih? Nggih. Nggih. Ya, kalau memang dokumen itu semua diperbaharui, ya, seperti SOP, SK, berarti nanti ada SOP yang direvisi, nanti juga jangan lupa mencantumkan rekam historinya nanti di SOP semuanya, ya. Nggih Bu. Ya, karena ada yang direvisi kan, kecuali misalnya masih tetap, terkecuali misalnya regulasinya yang berubah, ya, itu juga tetap dilampirkan, direkam historinya, ya. Nggih Bu. Nggih. Berarti semua dokumen itu diperbarui, direvisi, ya. Nggih, karena Permenkesnya yang baru nih ke Ibu. Oke, ya. Iya, jadi itu untuk aja, Dokter Aris. Iya, terima kasih Bu Nyoman. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, jadi sebenarnya di awal tahun 2023 ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan, yaitu pelaksanaan keputusan Dirjen Yankes nomor AK 0202-1-3991/2022, di mana untuk pelaksanaan survei akreditasi Puskesmas itu ada pelaksanaan keringanan. Nah, keringanan-keringanan itu yang dimaksudkan yang pertama untuk kepala Puskesmas yang mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas itu bisa atau bisa mencantumkan surat pengusulan saja. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang diberikan keringanan itu adalah pelaporan indikator nasional mutu. Ya, yang sebelumnya disyaratkan untuk Puskesmas itu 12 bulan terakhir. Namun di pelaksanaan akreditasi ini berdasarkan surat edaran ini adalah diberikan 3 bulan terakhir. Jadi itu yang dimaksudkan 3 bulan. Kemudian yang ketiga, pelaporan IKP melalui aplikasi mutu. Itu pertama syaratnya adalah 12 bulan di Juknis, akan tetapi di surat edaran ini diberikan keringanan selama 3 bulan. Nah, kemudian untuk keringanan yang lain adalah dokumen pendaftaran, itu di mana persyaratannya adalah untuk PPS itu ditiadakan untuk persyaratannya, gitu ya. Kemudian nanti terkait dengan untuk dokumennya tentu yang dipersiapkan adalah masih 1 tahun. Yang diberikan 3 bulan itu adalah pelaporan INM dan pelaporan dari IKP.
Cuma nanti untuk ininya sesuai juknis, yang lain sesuai juknis. Nggih. Nanti saya share juga surat ini ke Bapak Ibu sekalian. Berarti dokumen semuanya yang disiapkan 1 tahun terakhir nih Dokter Aris nih. Tinggi 1 tahun. Coba saya share kembali untuk aturan akreditasinya ya. Kemudian Dikirim aja Dok sama oh iya, Puskesmas. nanti yang Oke, akan supaya kirim ke Puskesmas ya. Oke, mungkin itu saja. Nanti bisa kita untuk berapa bulan ininya implementasi itu nanti bisa kita sama-sama baca lagi di juknis survei ini, Kang. Tapi sementara saya baru baca, baru sampaikan yang itu terkait dengan surat edaran. Ya, Ibu Ngi. Oke, mungkin Nike, Dok, saran teman-teman. Ini dokter. Iya. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi. Ada lagi? Saya kira cukup segitu dokter. Nanti selanjutnya mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa saya sampaikan lewat WA sarang dokter. Iya, siap. Oke, kalau Bu Nyoman tentang tambahan lagi? Saya rasa sudah cukup Pak Dokter. Iya. Baik, jadi kalau seandainya tidak ada yang didiskusikan lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam technical meeting persiapan survei akreditasi Puskesmas Selemada. Mudah-mudahan kegiatan survei nanti pada tanggal 9 sampai 11 bisa berjalan dengan lancar dan bisa memperoleh hasil yang diharapkan. Oke. Demikian, saya tutup pertemuan technical meeting ini dengan para musanti. Om Santi Santi. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Dr. Suryati, Bu Nyoman atas kehadirannya. Izin saya lead room-nya. Terima kasih dok. Terima kasih Bu Nyoman. Terima kasih. Saya mohon izin untuk live-nya. Sampai jumpa nanti saat daring dan luring. Semua banget. Kami akhiri dengan pramusanti. Om Santi 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 Om. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua ya. Jangan begadang sampai larut malam, jaga kesehatan. Terima kasih Bu. Mohon live Mohon izin untuk live.